9 dari 10 orang yang gue temuin di dating aplikasi tidak pernah melakukan tes VCT atau tes HIV. Wah! Hai, gue Dang Judin, gue orang dengan HIV dan gue salah satu orang yang konsen dan gue aktif di isu HIV dan juga LGBTQ. Gue ingin share beberapa hal yang gue temukan ataupun fakta-fakta di lapangan yang harus lo tahu, terutama untuk komunitas LGBTQ dan komunitas di luar LGBTQ. Ini sangat penting banget. Jadi beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, gua nggak sebulan sebenarnya udah lama banget gue menggunakan aplikasi ini gitu. Jadi gua membuat sebuah survei ataupun penelitian individu gua sendiri, di mana gue menggunakan beberapa aplikasi dating. Yang pertama Upload, Hornet, Grindr, Tinder dan juga Twitter. Ada 5 aplikasi yang emang menurut gue itu ini sangat potensial sekali untuk komunitas LGBTQ menemukan pasangannya. Dan fakta-fakta di lapangan yang mengagetkan, nggak mengagetkan sih sebenarnya, yang mencengangkan orang-orang di luar sana ataupun lo semua, yang harus lo tahu bahwa 9 dari 10 orang yang gue tanya, calon kencan gue, ketika gue tanya kayak gini, apakah lo pernah melakukan tes HIV? Jawabannya tidak pernah. 9 dari 10 orang yang gue tanya. Dan yang kedua, gue tanya, apakah lo pernah seks tanpa kondom? Jawabannya iya, dan itu hampir semuanya. Jadi yang melakukan ataupun yang aktif di dating aplikasi itu 100% sudah melakukan kegiatan seks. Dan selanjutnya pertanyaan yang gue lontarkan, lo usia berapa gitu? Dan rata-rata sebenarnya sih kalau di dating aplikasi kita bisa menyesuaikan usia yang kita inginkan. Cuman kalau gue unlimited ya, dari mulai berapa 15 tahun, 13 tahun ke sebagainya. Dan rata-rata itu di usia produktif, yaitu usia 30 sampai 15 tahun itu ada gitu. Jadi dari teman-teman komunitas yang produktif di dunia kerja maupun yang masih sekolah SMA itu ada gitu. Terus pertanyaan selanjutnya yang gue ajukan, lo tahu nggak HIV? Oh, tahu penyakit HIV. Jadi mereka cuma tahu, yang gue tanya rata-rata itu 99% ketika gue tanya, lo tahu HIV? Iya, penyakit, dan itu salah total. Jadi ya gue terangkan lagi, ini gue edukasi bahwa HIV atau HIV itu adalah virus, bukan penyakit. HIV adalah human immunodeficiency virus atau virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Dan AIDS itu adalah gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV gitu. Jadi banyak banget teman-teman di sana yang salah mengartikan bahwa HIV/AIDS itu sama kayak gitu. Dan yang gue kaget adalah ketika teman-teman gak awareness terhadap keselamatan, keamanan, dan juga kesehatan reproduksi teman-teman yang ada di luaran sana kayak gitu. Dan ini yang sangat penting banget buat gue, ketika lo semua main dating aplikasi dan mau berkencan atau bertemu dengan calon pasangan lo wajib menanyakan beberapa hal yang itu menjadi hak lo. Yang pertama, lo harus tanya kepada calon pasangan lo mau nggak ketika kencan sama gua melakukan kegiatan yang aman, seperti apa, dengan kondom atau dengan hal yang lainnya kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Dan juga lo harus pastikan pasangan lo tuh kapan dia
melakukan tes HIV kayak gitu. Dan itu sangat penting banget buat lo, karena untuk menjaga ketika lo mempercayakan diri lo terhadap calon pasangan lo harus tahu status kesehatan dia itu seperti apa kayak gitu. Dan juga selanjutnya lo harus tahu calon pasangan lo itu sendiri atau sudah punya pasangan lain kayak gitu, atau sedang mengadakan open relationship gitu. Jadi lo tuh jangan sampai nanti ketika lo relationship dengan seseorang, lo dilabrak sama dia, apakah dia udah punya bini atau dia udah punya BF atau apa kayak gimana gitu. Nah itu harus jelas dulu kayak gitu. Dan juga selanjutnya lo pastikan kalau pasangan lo itu benar-benar awareness terhadap atau dia peduli dengan kesehatan dirinya sendiri dan juga keselamatan diri lo kayak gitu. Jadi sama-sama harus main aman gitu. Jadi ketika nanti lo menjalin sebuah relationship dengan dia, jangan cuman dia mau enaknya aja gitu, tapi keselamatan dan kesehatan lo tidak dijaga seperti itu. Dan gue minta kepada teman-teman semua di sini, kalau banyak banget orang-orang di luaran sana yang emang tidak peduli ataupun emang tidak teredukasi dengan hal-hal yang emang harusnya itu penting banget menurut gue gitu. Karena dulu juga gue yang emang kenapa gue bisa terinfeksi virus HIV, karena gue tidak teredukasi dan gue tahu informasi luarnya saja gitu. Oh HIV, oh iya bahaya, bahkan gue nggak tahu gitu resiko-resiko apa yang kegiatan beresiko apa yang bisa menginfeksi gue sehingga gue menjadi orang dengan HIV. Dan itu yang sangat penting. Ketika teman-teman udah mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang beresiko menularkan atau terinfeksi virus HIV, itu teman-teman akan menjadi awareness ataupun menjaga keamanan dan keselamatan diri teman-teman semua. Dan juga ketika teman-teman sudah misalkan ini hal-hal dasar yang emang gue pengen share kepada teman-teman, bahwa yang pertama lo harus mencintai diri lo sendiri sebelum lo mencintai orang lain. Jadi lo harus selamatkan diri lo sendiri, minimal lo selamatkan diri lo sendiri lah. Ketika lo mau have fun di luaran sana, ya lo jaga-jaga lah, lo pakai pengaman, lo pakai kondom kayak gitu. Terus juga ketika lo misalkan beresiko dan menjadi pelaku seks aktif, itu wajib banget untuk melakukan screening ataupun tes HIV 3 bulan sekali kayak gitu, untuk menentukan bahwa lo itu sehat kayak gitu. Ketika lo misalkan tidak sehat, ya lo bisa melakukan sebuah pengobatan gitu. Karena banyak banget teman-teman di luar sana yang tidak tahu gimana sih, dan emang nggak peduli gitu. Nah ini menjadi sebuah kewajiban buat kita yang emang sudah tahu bahwa pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan ketika kita melakukan sebuah hubungan kayak gitu. Terus juga ada hal-hal tertentu yang emang harus kita tepis, stigma, diskriminasi dan intimidasi khususnya dengan orang dengan HIV. Terus juga ada hal-hal fakta dan hoax yang harus kita tepis tentang virus HIV dan juga penyakit atau gejala AIDS ini kayak gitu. Dan di video selanjutnya gue akan ngebahas hal itu. Ini adalah permulaan gue buat nge-share kepada teman-teman bahwa ternyata di dating aplikasi 9 dari 10 orang yang gue temuin, mereka itu nggak tahu gitu. Mereka tuh nggak peduli dengan keamanan dan kenyamanan ketika dia berhubungan kayak gitu. Contohnya ketika dia ditanya bahwa lo pernah tes HIV? Belum pernah. Lo pernah seks tanpa kondom? Sering. Lo kapan terakhir tes HIV? Belum pernah. Itu yang emang harus yang harus kita hapuskan ataupun harus kita edukasi. Oke, gue dan Judin, gue orang dengan HIV, dan thank you for watching my videos. Dan gue seneng banget akhirnya gue bisa membuat video yang
menurut gue ini sangat luar biasa sekali. Gue harus mengumpulkan mood buat bikin video ini. Thank you semuanya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Bye dan Judin.